Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Arya melangkahkan kakinya keluar rumah dan akan hendak masuk ke dalam mobil. Namun saat ia membuka pintu mobil, ia melihat ke arah samping rumahnya dan melihat Jenar yang sedang menyiram bunga sambil bernyanyi. Arya hanya diam, lalu segera naik mobil dan pergi ke kantornya. Dor, pekik Bian saat melihat Jenar asik bernyanyi sambil menyiram tanaman. Astagfirullahalazim, ucap Jenar seraya mengelus dadanya karena terkejut. Haha, lo lucu banget sih. Oh ya, kenalin, nama gue Fabian, ucap Bian sambil mengulurkan tangannya dan disambung dengan senang hati oleh Jenar. Karena ternyata majikannya tidak sejahat yang di sinetron-sinetron yang ia tonton. Saya Jenar, Den, ucap Jenar. Eits, jangan panggil Den, udah kayak Mbok Ni aja, ucap Bian sambil terkekeh. Terus saya mesti manggil apa? Tanya Jenar bingung. Gimana kalau Mas aja, kan umur lo di bawah gue, kata Bian. Oh, boleh deh Mas Fabian, ucap Jenar sambil manggut-manggut. Mas Bian aja, kata Bian. Ah iya Mas Bian, ujar Jenar sambil tersenyum. Manisnya, ucap Bian tanpa sadar terpesona oleh senyum Jenar yang begitu manis. Hah, maksud Mas Bian? Tanya Jenar bingung. Ah, enggak apa-apa. Ya udah, gue mau ngampus dulu. Bye-bye Jenar, semoga lo betah di sini, ucap Bian menepuk bahu Jenar lalu pergi. Jenar hanya tersenyum melihat kepergian Bian, lalu segera melanjutkan pekerjaannya lagi. Hari berganti, tak terasa Jenar kini sudah seminggu bekerja di rumah keluarga Pranata. Jenar melakukan pekerjaannya dengan baik dan cepat, bahkan tak jarang ia mendapatkan pujian dari Mbok Ni. Dan juga Jenar sering membantu Mbok Ni memasak dan membantu Alia menyetrika. Jenar senang karena di sini ia merasa dihargai dan disayangi, sangat berbeda dengan di rumahnya. Ia sudah melakukan semua pekerjaan sesuai kemauan sang ibu dan saudaranya, namun terkadang masih mendapatkan hukuman bahkan sebuah cambukan. Sedangkan di sini ia bahagia karena selalu ada yang mengajaknya bercanda dan membuatnya tertawa. Sore ini waktunya senggang, selesai memasak dan menghidangkan di meja makan, Jenar dan Mbok Ni berniat membuat cemilan. Bukan Mbok Ni sih, tapi Jenar, karena sebenarnya Jenar itu tipe orang yang gak bisa diam. Dia suka sekali belajar hal-hal baru, apalagi dalam hal makanan. Dia ratunya. Mbok, bikin kue yuk, ajak Jenar, karena tadi dia melihat banyak bahan-bahan kue di lemari. Di rumah ini semua dibebaskan, asal pekerjaan selesai dengan rapi. Majikan Jenar sangat baik dan tidak membeda-bedakan status. Haduh Nar, Mbok mana bisa buat-buat begitu. Mbok bisanya cuma masak ya masak aja, kata Mbok Ni. Kalau Jenar yang bikin, boleh nggak Mbok? Tanya Jenar meminta izin. Bikin aja Nar, gak akan ada yang ngelarang, kata Mbok Ni sambil mencatat bahan-bahan dapur yang mulai habis. Serius Mbok, Jenar boleh bikin kue di sini? Tanya Jenar sekali lagi. Astaga, buat aja Jenar, gak ada yang ngelarang. Asal nanti Mbok dibagi ya, hehe, ujar Mbok Ni bercanda. Ah siap Mbok, Jenar pun mulai mengambil bahan-bahan yang ia butuhkan. Jenar mulai memikser telur, gula, dan SP hingga mengembang. Lalu ia menambahkan tepung, vanila, dan susu bubuk. Setelah semua tercampur, Jenar membagi adonan menjadi 3 bagian dan memberikannya warna merah, kuning, dan hijau. Lalu mulai mengukusnya satu persatu. Setelah semua selesai, Jenar mengeluarkannya dari kukusan dan mendiamkannya sejenak agar dingin. Lalu Jenar mulai mengambil mentega putih dan SP yang telah ia tim tadi dan mencampurnya dengan mixer. Setelah mengembang, Jenar menambahkan gula cair juga susu kental manis, lalu mengaduknya lagi dengan mixer. Setelah selesai, Jenar menata bolu yang sudah ia kukus tadi satu persatu ia olesi buttercream, lalu menyusunnya hingga selesai. Tak lupa Jenar mencari buah-buahan di dalam kulkas, lalu memotong-motongnya dan menatanya di atas kuenya.
Tara, rainbow cake ala Jenar sudah jadi, ucap Jenar dengan nada bahagia. Lalu Jenar memotongnya sedikit dan memberikannya kepada Mbok Ni. Cobain, Mbok Ni sebagai jurinya di sini. Ini pertama kalinya Jenar bikin. Selama ini Jenar pengen nyoba, tapi nggak pernah ada waktu, ucap Jenar sambil menyodorkan piring kecil ke Mbok Ni. Enak Nar, enak banget. Wah, kamu pinter juga ya, ucap Mbok Ni memuji Jenar, membuat Jenar tersipu malu. Tanpa mereka sadari, sedari tadi ada sepasang mata yang melihat gerak-gerik Jenar membuat kue yang begitu gesit, menggerakkan badannya ke sana sini dengan lincah. Tanpa sadar, sebuah senyum tersungging di bibir manis orang itu. Ah, Mbok bisa aja, Jenar jadi malu, ucap Jenar. Wah, bau apaan ini? Tanya Bian yang tiba-tiba datang ke dapur. Bukan hal baru bagi seorang Bian masuk ke dapur karena ia sering memasak Indomie sendiri di dapur karena tak ingin merepotkan Mbok Ni yang sudah tua. Mas Bian, ini Jenar bikin kue, mau nyobain gak? Tanya Jenar. Wah, tahu aja gue lagi lapar, mau dong sini, ucap Bian. Lalu segera memotong kue itu dan mulai memakannya. Gimana rasanya Mas? Tanya Jenar yang melihat ekspresi wajah Bian sedang mengkerutkan dahinya sambil mengunyah. Gumam Bian lalu memasukkan kue ke dalam mulutnya lagi tanpa menjawab pertanyaan Jenar. Ih, Mas Bian, jawab, ucap Jenar merengek seperti anak kecil. Ya, memang Jenar masih kecil kan? Dan itu membuat Bian terkekeh dan semakin suka menjahili Jenar. Ada yang kurang Nar, kata Bian pada akhirnya. Apa? Tanya Jenar dengan penasaran. Kurang. Bian menjeda ucapannya dan melirik ke arah Jenar yang semakin penasaran menunggu jawabannya. Kurang banyak Nar, haha. Bian tertawa lepas melihat ekspresi kesal Jenar sambil memanyunkan bibirnya. Lo lucu banget sih, sumpah, haha. Tapi beneran, kue buatan lo enak banget, ucap Bian sambil memakan kue itu lagi. Alhamdulillah kalau enak, padahal itu kue pertama saya loh, kata Jenar membuat Bian berhenti mengunyah seketika. Hah, kue pertama? Iya, sebenarnya aku dari dulu penasaran banget, pengen ngerasain buat kue sendiri, tapi nggak pernah ada waktu, jadinya nggak pernah buat. Nah, tadi pas aku bantu Mbok Ni ngecek bahan-bahan dapur, aku nemuin ada bahan kue juga, jadinya aku izin ke Mbok Ni buat kue, dibolehin, aku seneng banget, cerita Jenar panjang lebar sambil tertawa. Bian pun tersenyum melihat Jenar tertawa lepas begitu. Lo udah makan? Tanya Bian dan dibalas gelengan oleh Jenar. Mau makan di luar nggak? Temenin gue yuk, ajak Bian. Emang Jenar boleh keluar ya sama Mas Bian? Tanya Jenar polos. Ya boleh lah, emang siapa yang nggak ngebolehin? Hehehe. Ya udah sana ganti baju, pakai celana panjang. Dingin soalnya, kita naik motor, kata Bian. Siap bos, Jenar segera berlari ke kamarnya dan berganti baju panjang juga celana panjang. Dan Bian gak makan di rumah? Tanya Mbok Ni yang sedari tadi diam kini buka suara. Pengen makan ketoprak Mbok, udah lama sekalian ngajak Jenar jalan biar dia tahu suasana malam kota J, jawab Bian sambil masih terus mengunyah kue buatan Jenar. Kalau mau makan jangan ngemilin kue terus Den, nanti kenyang, ujar Mbok Ni. Enak Mbok, jangan dihabisin ya Mbok, nanti masukin kulkas, besok Bian makan lagi, kata Bian. Iya Den, Mbok juga udah tua, gak bisa makan manis banyak-banyak, kata Mbok Ni sambil terkekeh. Tak lama Jenar datang dan mengekor di belakang Bian menuju garasi. Mau kemana Bi? Tanya Tamara yang masih duduk di meja makan bersama yang lainnya. Gak makan kamu? Bian mau makan ketoprak sama Jenar mah, jawab Bian dibalas anggukan oleh Tamara lalu pergi diikuti Jenar di belakangnya sambil menunduk. Bian memberikan helm kepada Jenar lalu mulai mengendarai motor kesayangannya. Pegangan Nar, nanti jatuh, kata Bian karena Jenar tak mau berpegangan.
Jenar pun memegang jaket Bian untuk berpegangan. Namun tiba-tiba tangan Jenar diraih oleh Bian dan dilingkarkan di perutnya. "Biar aman," ucap Bian, lalu segera menyalakan motornya. Sedangkan Jenar hanya diam dan menurut saja karena ini pertama kalinya Jenar berboncengan dengan lelaki sedekat ini dan itu membuat jantungnya berdetak begitu kencang. Setelah sekitar 20 menit mereka sampai di tukang ketoprak langganan Bian. "Bang, biasa ya, 2," teriak Bian, lalu mengambil kursi untuk duduk dengan Jenar. "Oh, oke mas. Wah, tumben sama cewek nih. Biasanya juga sama temennya yang cowok," kata tukang ketoprak. "Hehe, iya Kang. Sekali-kali dong bawa cewek. Masa cowok mulu yang saya bawa? Ntar disangkanya belok lagi," jawab Bian sambil bercanda. "Wah, jangan dong mas. Masa ganteng-ganteng belok?" jawab istri tukang ketoprak itu membalas candaan Bian. Tak lama pesanan Bian datang. "Ini mas ketopraknya," kata tukang ketoprak. "Cakep mas, cocok sama mas Bian yang ganteng," ucap Kang Ketoprak sambil berbisik kepada Bian. "Hahaha, saaya si Kang Ketoprak," jawab Bian tertawa menanggapi tukang ketoprak itu. Biasanya Bian memang selalu datang bersama teman kampusnya. Baru kali ini ia datang dengan seorang cewek. Bukan karena Bian jomblo ya. Karena cewek-cewek Bian itu gengsinya pada tinggi, mana ada yang mau diajak makan di pinggir jalan begini. Makanya Bian tidak pernah membawa cewek ke sini.